Banyak orang bilang cinta itu indah. Tapi kenapa banyak juga yang justru terluka karenanya? Kenapa yang awalnya bikin semangat, lama-lama bikin cemas? Kenapa yang katanya bahagia, justru sering bikin gelisah? Di chapter pertama seri bedah buku kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan mendasar. Sebenarnya, apa itu cinta menurut Islam? Dalam bukunya yang cukup kontroversial, Udah Putusin Aja, Felix Xiao menyampaikan satu pesan yang tegas. Cinta itu bukan sekadar perasaan, cinta adalah arah. Banyak orang merasa sedang mencintai, tapi sedikit yang bertanya, cinta ini mengarah kemana? Karena dalam Islam, cinta bukan hanya soal deg-degan, bukan hanya soal rindu, bukan hanya soal ingin memiliki, tapi soal apakah cinta itu membuat kita lebih dekat kepada Allah? Atau justru semakin jauh? Coba jujur pada diri sendiri. Kalau hubunganmu membuatmu sering lalai sholat, kalau membuatmu nyaman berduaan tanpa alasan yang halal, kalau membuatmu lebih takut kehilangan dia daripada takut kehilangan ridha Allah, itu cinta atau ketergantungan? Channel ini adalah tempat kita menjelajahi dunia pemikiran dan inspirasi. Langsung dari buku-buku terbaik yang mungkin belum sempat kamu baca. Kita akan belajar bareng, tumbuh bareng, dan menyalakan percikan perubahan besar, mulai dari satu ide sederhana. Siap untuk petualangan ini? Felix menekankan bahwa cinta yang tidak dibingkai dengan syariat mudah sekali berubah menjadi nafsu yang terlihat indah. Nafsu itu tidak selalu terlihat buruk. Kadang ia hadir dengan wajah paling manis. Ia membuatmu merasa dibutuhkan, membuatmu merasa istimewa, membuatmu merasa ini orang yang paling mengerti aku. Tapi kalau semua itu tidak mengantarkan pada ketaatan, maka itu bukan cinta yang menenangkan. Itu cinta yang menggelisahkan. Islam tidak pernah melarang cinta. Perasaan itu fitrah, rasa suka, rasa kagum, rasa ingin bersama, itu manusiawi. Bahkan para sahabat pun pernah jatuh cinta. Tapi Islam mengajarkan satu hal penting, cara mencintai. Karena yang salah bukan perasaannya, yang sering salah adalah caranya. Islam tidak membunuh cinta, Islam mengarahkannya. Cinta dalam Islam itu sederhana. Kamu ingin orang yang kamu cintai masuk surga bersamamu, dan kamu rela menjaga diri agar tidak menyeretnya ke dalam dosa. Bayangkan ini, jika kamu benar mencintainya, apakah kamu rela dia memikul dosa karena hubungan yang tidak halal? Apakah kamu rela setiap chat mesra, setiap janji tanpa ikatan, setiap tatapan yang tidak dijaga menjadi beban di akhirat nanti? Cinta sejati bukan hanya ingin menggenggam tangannya di dunia, tapi ingin menggandengnya di akhirat. Dan itu hanya mungkin kalau caranya benar. Ada dua jenis cinta. Cinta yang berpusat pada diri sendiri dan cinta yang berpusat pada Allah. Cinta yang pertama bertanya, aku bahagia nggak sama dia? Cinta yang kedua bertanya, Allah ridha nggak dengan hubungan ini? Cinta dunia sering penuh drama, cemburu berlebihan, overthinking, takut ditinggal, takut diganti. Karena dasarnya adalah rasa memiliki. Sedangkan cinta akhirat tenang, karena dasarnya adalah kepercayaan pada takdir Allah. Banyak orang berkata kalau jodoh gak akan kemana, tapi tetap saja gelisah setiap hari. Kenapa? Karena hubungan tanpa kepastian syariat tidak pernah benar-benar memberi rasa aman. Felix menuliskan dengan sangat lugas, kalau memang serius, arahkan ke pernikahan. Kalau belum siap, jangan beri harapan. Karena menggantungkan perasaan seseorang tanpa komitmen bukan cinta, itu ego. Hari ini, sebelum kamu lanjut dengan hubunganmu, coba tanyakan satu hal pada hatimu. Apakah aku mencintainya karena Allah? Atau karena aku takut sendirian? Apakah aku ingin membimbingnya menuju kebaikan? Atau aku justru menikmati perhatian yang dia berikan? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari cinta yang benar. Cinta sejati dalam Islam itu
bukan tentang siapa yang paling romantis, tapi siapa yang paling menjaga. Bukan tentang seberapa lama pacaran, tapi seberapa serius mempersiapkan pernikahan. Bukan tentang seringnya bertemu, tapi tentang keberanian menahan diri. Karena cinta yang benar tidak membuatmu jauh dari Allah. Ia membuatmu semakin ingin memperbaiki diri. Jadi sebelum kamu berkata, aku gak bisa hidup tanpa dia, pastikan dulu kamu bisa hidup tanpa melanggar aturan Allah. Karena cinta yang paling layak diperjuangkan adalah cinta yang membawa ke surga. Ini baru awal dari perjalanan kita membedah buku Udah Putusin Aja, karya Felix Xiao. Di chapter berikutnya, kita akan bahas satu pertanyaan yang lebih tajam. Benarkah pacaran itu tanda belum siap menikah? Kalau chapter ini menyentuh hatimu, mungkin ini bukan kebetulan. Sampai jumpa di jalan cinta yang Allah ridhoi. Kalau kita pacaran dulu, biar saling kenal. Kalimat ini terdengar sangat wajar, sangat masuk akal, bahkan terdengar dewasa. Tapi dalam buku Udah Putusin Aja, Felix Xiao membalik pertanyaan itu dengan sangat sederhana. Kalau sudah kenal, kenapa belum nikah? Diam. Karena seringkali bukan soal kenal atau tidak kenal, tapi soal siap atau tidak siap. Banyak orang menganggap pacaran adalah proses menuju pernikahan. Katanya untuk memastikan cocok, untuk memastikan visi sama, untuk memastikan nyaman. Tapi pertanyaannya, berapa banyak pacaran yang benar berakhir di pelaminan? Dan kalaupun berakhir di pernikahan, apakah semua masa pacaran itu bebas dari pelanggaran? Felix menyebut pacaran sebagai zona abu-abu. Tidak halal, tapi juga tidak dianggap berbahaya. Padahal, justru di zona abu-abu itulah banyak orang terjatuh perlahan. Bayangkan, ini, kalau kamu serius ingin membeli rumah, kamu tidak akan coba-coba tinggal dulu tanpa akad. Kalau kamu serius ingin bekerja, kamu tidak akan sekadar nongkrong tiap hari di kantor tanpa kontrak. Lalu kenapa untuk hubungan paling sakral dalam hidup, pernikahan, kita merasa wajar menjalaninya tanpa ikatan? Kalau memang serius, mengapa tidak langsung arahkan ke yang halal? Seringkali alasan pacaran adalah, aku belum siap nikah, belum siap finansial, belum siap mental, belum siap tanggung jawab. Baik, tapi kalau belum siap nikah, mengapa sudah siap menjalin hubungan yang menuntut perhatian, waktu, emosi, bahkan pengorbanan? Bukankah pacaran juga menuntut komitmen, menuntut kesetiaan, menuntut waktu, menuntut rasa aman? Ironisnya, kita siap memberi semua itu, tanpa berani memberi kepastian. Itulah yang disebut dalam buku ini sebagai ketidaksiapan yang dibungkus perasaan. Pacaran sering terasa menyenangkan di awal. Ada yang perhatian, ada yang menyemangati, ada yang selalu ada. Tapi lama-lama muncul kecemasan. Kenapa dia lama balas chat? Kenapa dia berubah? Kenapa dia makin sibuk? Hubungan tanpa kepastian syariat membuat hati tidak pernah benar-benar tenang. Karena jauh di dalam diri, kita tahu hubungan ini belum sah. Dan sesuatu yang tidak sah tidak pernah memberi rasa aman yang utuh. Dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan diatur dengan sangat jelas. Bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menjaga. Pacaran membuka pintu yang seharusnya tertutup. Dimulai dari chat intens, curhat pribadi, janji-janji, masa depan. Semua terasa kecil, tapi akumulasi kecil itulah yang perlahan membiasakan hati pada yang tidak halal. Felix menyampaikan bahwa pacaran bukan solusi dari kesendirian. Ia hanya pelarian sementara dari rasa sepi. Coba jujur, kalau orang yang kamu pacari sekarang datang melamar besok, apakah kamu siap? Kalau jawabannya belum, maka mungkin benar. Kita hanya menikmati perasaannya, bukan memperjuangkan masa depannya. Dan itu bukan cinta yang dewasa. Orang sering berkata, nanti saja nikah, masih muda. Tapi tidak pernah berkata, nanti saja pacaran, belum siap nikah. Padahal logikanya harusnya sama. Kalau belum siap ke tahap akhir,
Mengapa masuk ke tahap awal yang penuh risiko? Karena pacaran memberi rasa manis tanpa tanggung jawab penuh. Sedangkan pernikahan menuntut tanggung jawab nyata. Dan banyak orang takut pada tanggung jawab, tapi tidak takut pada dosa yang perlahan menumpuk. Lalu bagaimana? Apakah semua harus langsung menikah? Tidak. Islam tidak memaksa orang menikah tanpa kesiapan. Tapi Islam juga tidak membenarkan hubungan tanpa arah. Kalau memang belum siap menikah, maka fokuslah pada mempersiapkan diri. Perbaiki ilmu, perbaiki akhlak, perbaiki finansial, perbaiki kedekatan dengan Allah. Karena kesiapan itu dibangun, bukan ditunggu. Cinta yang dewasa tidak menggantung. Ia jelas arahnya. Kalau serius, datanglah dengan lamaran. Kalau belum siap, jangan menahan seseorang dalam ketidakpastian, karena menggantung hati seseorang bukan romantis. Itu egois. Tapi kadang, yang kita butuhkan bukan pembenaran, melainkan peringatan. Karena cinta yang benar tidak takut dengan komitmen. Ia justru mencari jalan yang halal. Di episode berikutnya, kita akan membahas bahaya pacaran yang sering tidak disadari, baik secara spiritual maupun psikologis. Kalau kamu merasa episode ini menampar hatimu, mungkin Allah sedang mengingatkanmu. Sampai jumpa di jalan cinta yang lebih berani. Udah putusin aja. Chapter 3. Bahaya pacaran yang gak kamu sadari. Pernah gak kamu bangun tidur dan hal pertama yang kamu lakukan adalah cek-cek dia? Bukan doa pagi, bukan dizikir, bukan salat, tapi memastikan dia masih ada. Kalau dia belum balas, mood kamu berubah. Kalau dia online tapi nggak jawab, kamu overthinking. Kalau dia terlihat dekat dengan orang lain, kamu cemburu. Padahal mungkin disitulah masalahnya. Dalam Udah Putusin Aja, Felix Xiao mengingatkan bahwa bahaya pacaran sering tidak terlihat di awal karena ia tidak langsung menghancurkan. Ia melemahkan pelan-pelan. Awalnya hanya chat biasa, lalu jadi kebiasaan, lalu jadi kebutuhan, dan tanpa sadar, hatimu mulai bergantung. Ketergantungan emosional itu licik. Ia membuatmu merasa, aku butuh dia. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu kehilangan kendali atas hatimu sendiri. Kamu tidak lagi stabil. Kebahagiaanmu tergantung pada responsnya. Ketenanganmu tergantung pada perhatiannya. Dan saat perhatian itu berkurang, kamu merasa kehilangan arah. Itulah candu yang tidak disadari. Yang lebih berbahaya bukan hanya rasa galau, tapi perubahan prioritas. Dulu kamu semangat ke masjid, sekarang kamu lebih semangat video call. Dulu kamu rajin baca Quran, sekarang waktumu habis scroll chat lama. Dulu kamu takut dosa, sekarang kamu takut putus. Pelan-pelan, pusat hidupmu bergeser dari Allah menjadi manusia. Dan ketika manusia jadi pusat, kekecewaan tinggal menunggu waktu. Pacaran sering terlihat manis. Foto berdua, caption romantis, story penuh perhatian. Tapi yang tidak terlihat adalah tangis diam-diam, cemburu yang tidak sehat, rasa tidak aman yang terus menghantui. Felix menyebut bahwa semua pacaran berawal dari pelanggaran batas. Bukan langsung zina besar, tapi zina kecil yang dianggap biasa. Tatapan yang dibiarkan, chat yang terlalu dalam, kata sayang yang belum halal. Kata sayang yang belum halal. Dan semakin lama, batas itu makin kabur. Karena hati yang sering diberi toleransi dosa akan kehilangan sensitivitasnya. Kamu bilang, tenang aja, kita nggak ngapa-ngapain kok. Tapi hatimu sudah terikat, pikiranmu sudah dipenuhi. Waktumu sudah habis untuknya. Bukankah itu juga bentuk kehilangan diri? Pacaran bukan cuma tentang fisik. Ia menguras energi mental. Ia membuatmu sulit fokus belajar, sulit fokus kerja, sulit fokus ibadah. Karena sebagian dirimu selalu sibuk memikirkan dia. Coba renungkan,
Kalau hari ini hubungan itu berakhir, apakah kamu tetap kuat atau kamu merasa hidupmu runtuh? Kalau jawabannya hidupmu runtuh, mungkin selama ini kamu tidak sedang mencintai. Kamu sedang menggantungkan identitas pada seseorang. Dan itu berbahaya. Karena manusia bisa pergi, bisa berubah, bisa mengecewakan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Islam melarang bukan karena ingin membatasi bahagia, tapi karena Allah tahu hati manusia itu rapuh. Allah tidak ingin kamu hancur oleh hubungan yang belum halal. Allah ingin kamu mencintai dengan tenang, tanpa drama, tanpa cemas berlebihan, tanpa takut kehilangan setiap hari. Karena cinta yang halal itu tidak sembunyi-sembunyi. Ia terang, ia jelas, ia membawa rasa aman. Mungkin hari ini kamu masih dalam hubungan yang membuatmu galau. Mungkin kamu merasa sulit lepas. Itu manusiawi. Tapi tanyakan satu hal ini pada dirimu. Apakah hubungan ini membuatku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh? Karena bahaya terbesar pacaran bukan pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang perlahan mengubah hatimu. Dan hati adalah hal paling berharga yang kamu miliki. Jangan serahkan ia pada yang belum halal. Chapter 4. Zina bukan cuma fisik. Ini yang sering dianggap biasa. Banyak orang merasa aman. Tenang aja, aku nggak zina kok. Karena yang terbayang tentang zina hanya satu hal, hubungan fisik. Padahal zina tidak selalu dimulai dari sentuhan. Ia dimulai dari hal yang dianggap kecil. Dan seringkali kita melakukannya tanpa merasa bersalah. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap anak Adam memiliki bagian dari zina. Zina mata, zina lisan, zina hati, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semuanya. Artinya apa? Artinya zina itu proses. Ia bertahap, ia tidak datang tiba-tiba. Dan pacaran sering menjadi jalur proses itu. Zina mata adalah melihat dengan syahwat, bukan sekadar melihat, tapi menikmati. Scroll foto dia berulang-ulang, zoom wajahnya, mengulang video senyumnya. Kita bilang, cuma lihat doang, tapi hati ikut bergerak. Dan Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan, karena pandangan adalah pintu pertama. Dosa besar jarang dimulai dari tindakan besar. Ia dimulai dari tatapan yang dibiarkan. Kata-kata itu ringan, tapi dampaknya berat. Sayang, kangen, kamu masa depanku. Kalimat-kalimat ini terdengar manis, padahal belum ada akad yang menghalalkan. Lisan membangun kedekatan, lisan menumbuhkan harapan, lisan menciptakan ikatan. Dan ketika janji itu tidak ditepati, yang hancur bukan cuma hubungan, tapi kepercayaan. Mendengar suara yang membuat hati bergetar, curhat yang terlalu dalam, cerita malam yang membuat nyaman. Hati mulai merasa, dia paling mengerti aku, padahal belum halal. Kedekatan emosional tanpa ikatan adalah jebakan yang paling halus. Karena tidak terlihat dosa besar, tapi perlahan menumbuhkan keterikatan. Pegang tangan, peluk, sentuhan kecil yang dianggap biasa. Semua orang tahu ini salah, tapi banyak yang berkata, "Ya cuma gitu doang." Masalahnya bukan cuma sentuhan. Masalahnya adalah keberanian melanggar batas. Sekali batas dilewati, yang berikutnya terasa lebih mudah. Ini yang paling dalam, berharap dia jadi milik kita. Berandai-andai hidup bersama, membangun mimpi tanpa kepastian halal. Hati adalah pusat segalanya. Ketika hati sudah terikat kuat, akal sering kalah. Dan ketika akal kalah, batas syariat jadi kabur. Pacaran sering disebut cuma proses. Tapi proses menuju apa? Kalau prosesnya penuh pelanggaran, bagaimana hasilnya bisa penuh keberkahan? Allah tidak melarang cinta, Allah melarang cara yang merusak hati. Karena hati yang sering bermaksiat kecil akan terbiasa. Dan ketika dosa terasa biasa, itulah tanda paling berbahaya. Coba renungkan, sudah berapa kali kamu berkata,
cuma chat kok. Sudah berapa kali kamu berkata, cuma pegangan tangan. Sudah berapa kali kamu berkata, semua orang juga begitu. Masalahnya bukan pada orang lain. Masalahnya adalah, apakah Allah ridho? Karena di akhirat nanti, yang ditanya bukan standar pergaulan temanmu. Yang ditanya adalah ketaatanmu. Episode ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Kalau hari ini kamu merasa pernah melakukan itu semua, itu bukan akhir. Selama masih ada rasa bersalah, itu tanda hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup masih bisa kembali. Jaga pandangan, batasi komunikasi. Tegaskan arah hubungan, karena menjaga lebih mudah daripada memperbaiki yang sudah rusak. Zina tidak selalu dimulai dari tubuh. Ia dimulai dari hati yang tidak dijaga. Dan pacaran seringkali adalah latihan kecil menuju pelanggaran yang lebih besar. Kalau kamu benar mencintainya, jangan ajak dia mendekati dosa. Ajak dia mendekati yang halal. Karena cinta yang benar tidak mengajak bermaksiat. Ia mengajak taat. Kadang, yang paling sulit dalam hidup bukan memulai, tapi mengakhiri. Bukan karena tidak tahu itu salah, tapi karena hati sudah terlalu dalam. Mungkin kamu sedang di fase itu sekarang. Hubungan yang kamu tahu tidak halal, tapi terasa terlalu berharga untuk dilepas. Dan setiap kali ingin berhenti, hati berkata, sebentar lagi saja. Nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah yakin. Tapi nanti tidak pernah benar-benar datang. Dalam udah putusin aja. Felix Xiao tidak berbasa-basi. Kalau hubungan itu tidak halal dan tidak segera diarahkan ke pernikahan, maka keputusan paling jujur adalah akhiri. Bukan karena benci, tapi karena takut pada Allah. Dan disinilah letak keberaniannya. Kalau kamu benar mencintainya, kamu tidak ingin dia memikul dosa karena dirimu. Kamu tidak ingin setiap chat larut malam menjadi catatan yang memberatkan. Kamu tidak ingin setiap pelanggaran kecil menjadi saksi di hari kiamat. Cinta bukan cuma ingin bersama, cinta adalah ingin menyelamatkan. Dan kadang, cara menyelamatkan adalah melepaskan. Kamu layak hidup dengan hati yang bersih, tanpa rasa bersalah setiap selesai telepon, tanpa rasa cemas setiap kali berlebihan, tanpa rasa takut ketahuan. Putus bukan berarti gagal. Putus bisa jadi tanda kamu sedang tumbuh, karena orang yang dewasa secara iman berani memilih yang benar meski terasa sakit. Dan rasa sakit karena taat tidak pernah sia-sia. Ini yang paling dalam. Apakah kamu lebih takut kehilangan dia atau kehilangan ridha Allah? Pertanyaan ini berat. Tapi jujur saja, kalau kamu lebih gelisah saat dia menjauh daripada saat kamu lalai sholat, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Karena hanya Allah yang tidak pernah pergi. Melepaskan itu tidak mudah. Akan ada malam-malam sepi, akan ada rasa rindu yang datang tiba-tiba, akan ada kenangan yang menghantam tanpa izin. Tapi lebih baik menangis karena taat daripada tersenyum dalam maksiat. Lebih baik sendiri sementara daripada bersama tapi mengundang murka. Karena setiap pengorbanan demi Allah tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin video ini terasa seperti tamparan. Mungkin kamu merasa tersinggung. Atau mungkin kamu diam karena tahu ini benar. Kalau hari ini kamu merasa, kayaknya ini waktunya aku berubah, jangan tunda lagi. Keputusan besar tidak butuh waktu sempurna. Ia butuh keberanian. Dan keberanian lahir dari keyakinan bahwa ketaatan selalu lebih baik daripada kenyamanan sesaat. Putus bukan akhir cerita cintamu. Ia mungkin justru awal cerita yang lebih indah. Karena cinta yang halal itu berbeda. Ia tenang, ia jelas, ia tidak sembunyi-sembunyi. Ia tidak penuh kecemasan. Ia datang dengan restu Allah. Dan cinta seperti itu layak ditunggu. Kalau hari ini
kamu masih dalam hubungan yang tidak halal. Mungkin Allah sedang mengetuk hatimu lewat episode ini. Bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Karena cinta yang paling berani bukan yang bertahan dalam dosa, tapi yang berani berhenti demi surga. Kalau memang cinta, jangan ajak ke neraka, ajak ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau kamu sedang menonton ini, mungkin kamu baru saja mengakhiri sesuatu. Mungkin masih terasa kosong, mungkin masih terasa sepi, mungkin masih terasa sakit. Dan itu wajar. Berpisah karena taat tidak membuat rasa hilang seketika. Tapi hari ini, kamu sedang melakukan sesuatu yang besar. Kamu memilih Allah di atas perasaanmu sendiri. Dan itu tidak mudah. Dalam "Udah putusin aja", Felix Xiao mengingatkan bahwa putus bukan akhir dari cinta. Putus adalah awal dari pemulihan. Tapi move on ala Islam bukan sekadar mencari pengganti. Move on ala Islam adalah pulang. Jangan pura-pura kuat. Jangan bilang, "Aku nggak apa-apa," kalau sebenarnya hatimu berat. Rasa kehilangan itu manusiawi. Bahkan para sahabat pun pernah merasakan sedih. Tapi bedanya, mereka tidak membiarkan kesedihan menjauhkan dari Allah. Menangislah kalau perlu, tapi jangan kembali pada yang salah. Karena rasa sakit ini adalah harga dari ketaatan, dan harga itu layak dibayar. Kalau kamu benar ingin sembuh, jangan sisakan celah. Hapus chat, unfollow, jangan stalking, jangan buka foto lama, karena luka tidak akan sembuh kalau terus kamu sentuh. Move on bukan soal melupakan, tapi soal menghentikan kebiasaan yang membuat hati terus terikat. Dan ini butuh tegas pada diri sendiri. Mungkin selama ini ada batas yang terlewati. Mungkin ada kata yang seharusnya tidak terucap. Mungkin ada pandangan yang tidak dijaga. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Allah Maha Pengampun. Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi untuk membersihkan hati. Semakin bersih hatimu, semakin ringan langkahmu. Dulu kamu terbiasa cerita ke dia. Sekarang, biasakan cerita ke Allah. Dulu kamu menunggu notifikasinya. Sekarang, tunggu waktu salat dengan rindu. Dulu kamu bangun malam untuk chat. Sekarang, bangunlah untuk tahajud. Rasa kosong itu bukan untuk diisi manusia lain. Ia untuk diisi dengan hubungan yang lebih kuat dengan Robmu. Dan kamu akan kaget betapa tenangnya hati ketika dekat dengannya. Move on bukan cuma soal hati. Ini soal pertumbuhan. Isi waktumu dengan ilmu. Perbaiki ibadahmu. Bangun kariermu. Perbaiki akhlakmu. Karena kalau suatu hari jodoh halalmu datang, kamu ingin menyambutnya dalam keadaan terbaik, bukan dalam keadaan luka yang belum selesai. Ingat ini baik-baik. Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi kadang, kita terlalu sibuk melihat apa yang hilang, sampai lupa menunggu apa yang akan datang. Percayalah, cinta yang Allah jaga untukmu tidak akan membuatmu cemas setiap hari. Ia tidak akan membuatmu merasa tidak aman. Ia akan datang dengan cara yang bersih. Dan hati yang bersih akan lebih siap menerimanya. Mungkin hari ini kamu masih rindu. Mungkin namanya masih terlintas dalam doa. Itu tidak apa-apa. Serahkan saja semuanya pada Allah. Kalau Dia memang jodohmu, Allah akan mempertemukan lagi dengan cara yang halal. Kalau bukan, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Move on ala Islam bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang memperbaiki masa depan. Kamu tidak gagal. Kamu sedang bertumbuh, dan keputusanmu untuk berubah hari ini adalah bukti bahwa imanmu masih hidup. Teruslah melangkah, pelan-pelan, satu doa, satu sholat, satu perbaikan setiap hari. Karena hati yang kembali kepada Allah tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Chapter 7. Siap nikah. Ini 4 persiapan yang wajib dimiliki. Setelah kamu berani putus, setelah kamu berani pulang kepada Allah, pertanyaannya sekarang bukan lagi,
Kenapa harus berhenti? Tapi, aku mau kemana setelah ini? Karena Islam tidak hanya melarang. Islam selalu memberi arah, dan arah itu adalah pernikahan yang halal dan berkah. Nikah bukan pelarian dari sepi, bukan solusi dari kesepian. Nikah adalah ibadah panjang, ibadah seumur hidup, dan ibadah tidak bisa dijalani dengan setengah siap. Dalam, udah putusin aja, pesannya sederhana. Kalau belum siap nikah, maka siapkan diri. Bukan pacaran dulu, tapi bertumbuh dulu. Pertama, ilmu, fondasi yang tidak terlihat. Banyak orang ingin pesta pernikahan, tapi lupa belajar tentang pernikahan. Kamu tahu hak dan kewajiban suami istri, bagaimana menyelesaikan konflik, mendidik anak kelak. Nikah bukan cuma soal cinta. Nikah adalah tanggung jawab. Mulailah dari belajar fikih pernikahan, komunikasi yang sehat, dan mengelola emosi. Karena cinta tanpa ilmu mudah goyah. Kedua, akhlak. Siapa dirimu sebenarnya? Kamu mungkin romantis saat pacaran, tapi bagaimana saat marah? Saat kecewa? Bagaimana saat lelah? Akhlak menentukan kualitas rumah tangga. Latih dari sekarang. Sabar saat tidak dituruti. Jujur meski sulit. Rendah hati saat salah. Karena pasanganmu nanti bukan butuh yang sempurna, tapi yang mau memperbaiki diri. Ketiga, mental siap bertanggung jawab. Nikah bukan tentang aku bahagia nggak. Nikah adalah aku bisa bertanggung jawab nggak. Siap memimpin, siap menafkahi, siap setia, siap menghadapi masalah bersama. Kalau hari ini kamu masih mudah lari dari masalah, mulailah belajar menghadapi. Kematangan mental tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun dari kebiasaan kecil. Menepati janji, disiplin, konsisten. Keempat, finansial, realistis, bukan harus kaya. Banyak anak muda menunda nikah karena merasa belum mapan. Padahal, mapan itu relatif. Islam tidak menuntut kaya. Islam menuntut cukup dan bertanggung jawab. Punya penghasilan tetap, rencana keuangan, komitmen untuk bekerja keras. Yang penting bukan besar kecilnya angka, tapi keseriusan mencari nafkah yang halal. Karena keberkahan lebih penting daripada kemewahan. Bayangkan ini. Rumah kecil, sederhana, tapi penuh doa. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada rasa takut ketahuan, tidak ada kecemasan tanpa kepastian. Yang ada adalah ketenangan. Itulah bedanya cinta halal dan tidak halal. Cinta halal tidak selalu mewah, tapi ia tenang. Nikah muda boleh, tapi bukan sekadar tren. Bukan sekadar ingin cepat punya pasangan. Nikah adalah proyek jangka panjang. Kalau hari ini kamu belum siap, itu bukan aib. Yang aib adalah tidak mau mempersiapkan diri. Anak muda hari ini sering takut nikah. Takut gagal, takut cerai, takut tidak bahagia. Tapi lebih banyak lagi yang gagal karena tidak serius mempersiapkan diri. Kamu tidak perlu sempurna untuk menikah. Kamu hanya perlu bertumbuh. Dan pertumbuhan itu dimulai hari ini. Setelah kamu berhenti dari yang haram, jangan berhenti di situ. Naik level, bangun diri, perbaiki kualitas, karena jodoh yang baik tidak datang pada orang yang pasif. Ia datang pada orang yang siap. Dan siap itu bukan soal umur, tapi soal kesungguhan. Mungkin selama ini kita salah memahami cinta. Kita kira cinta itu tentang deg-degan, tentang rindu setiap saat, tentang tidak bisa jauh. Padahal cinta sejati bukan yang membuat hati bergetar setiap waktu, tapi yang membuat hati tenang. Di akhir bukunya, Felix Yao menceritakan tentang pasangan yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak pacaran lama, tidak saling menggantungkan tanpa arah. Mereka kenal, mereka bertanya pada keluarga, mereka istiharah. 3 bulan, lalu lamaran. Tidak dramatis, tidak penuh pamer, tidak penuh janji kosong, tapi jelas. Dan hari ini, mereka hidup dalam ketenangan.
Kenapa? Karena sejak awal, mereka memilih jalan yang Allah ridhoi. Cinta yang tidak halal itu sering terasa intens, tapi intens bukan berarti dalam. Ia seperti api besar, menyala cepat, menghangatkan sesaat, lalu bisa membakar segalanya. Sedangkan cinta halal lebih seperti cahaya. Tidak selalu heboh, tapi stabil, terang, dan menghangatkan tanpa melukai. Cinta sejati itu tenang, bukan gelisah, jelas, bukan menggantung, terbuka, bukan sembunyi-sembunyi, mendekatkan pada Allah, bukan menjauhkan. Kalau hubunganmu membuatmu takut ketahuan, itu bukan ketenangan. Kalau hubunganmu membuatmu cemas setiap hari, itu bukan keamanan. Kalau hubunganmu membuatmu menjauh dari ibadah, itu bukan keberkahan. Mungkin kamu sudah mengikuti seri ini dari awal. Mungkin kamu merasa tersentuh di beberapa episode. Dan mungkin sekarang kamu sedang bertanya dalam hati, haruskah aku benar akan berubah? Jawabannya, kamu sudah tahu. Hati yang terusik adalah hati yang masih hidup. Dan hati yang hidup tidak boleh dibiarkan terus berada dalam yang salah. Bayangkan, suatu hari nanti, kamu duduk di samping pasangan halalmu. Anak-anak berlari kecil di rumah sederhana. Ada doa di setiap sudut ruangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada drama tanpa arah. Tidak ada kenangan maksiat yang menghantui. Yang ada hanyalah rasa syukur. Dan kamu tersenyum dalam hati. Bersyukur karena dulu kamu pernah berani berhenti. Kalau hari ini kamu masih dalam hubungan yang tidak halal, mungkin ini momenmu. Bukan besok, bukan nanti, bukan setelah lebih siap. Sekarang, karena perubahan tidak menunggu waktu yang sempurna, ia menunggu keberanian. Dan keberanian lahir ketika kamu lebih mencintai Allah daripada kenyamanan sesaat. Cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan arah. Ia membawamu pulang, pulang kepada Allah, pulang kepada ketaatan, pulang kepada ketenangan. Kalau memang cinta, jangan ajak ke neraka, ajak ke surga. Dan kalau hari ini kamu harus memilih, pilihlah cinta yang Allah ridhoi. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan sekadar pasangan hidup, tapi pasangan menuju surga. Inilah akhir dari seri bedah buku Udah Putusin Aja, karya Felix Yao. Semoga bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi titik balik. Kalau seri ini menyentuh hatimu, bagikan pada seseorang yang kamu sayangi. Karena cinta yang benar tidak sembunyi-sembunyi. Ia mengajak pada kebaikan. Sampai jumpa di perjalanan menuju cinta yang lebih suci. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, kamu gak akan ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.